kemarin sudah ada pembahasan ya watermarking. Ada disebut dengan kita lihat ya. Digital watermarking ya. Ini ada dibahas di Citra, tapi ini ada dibahas di sistem keamanan informasi jaringan ya. Jadi oke, fakta. Jutaan gambar Citra digital bertebaran di internet ya, siapapun bisa. Nah, kalau watermarking itu menyisipkan pesan pada gambar atau disebut dengan citra. Nah, contohnya kan kita lihat ya. Ini contohnya atau citra ini ya. Memungkinkan terjadi pelanggaran mengklaim kepemilikan. Contohnya di sini karakteristik bagaimana si citra itu dilakukan penyisipan apa itu namanya ya? Penyisipan siapa yang datang nih? Siapa nih yang belum? Oh, belum. Oke. Ya. Jadi citra nanti ada mata kuliah untuk pengelolaan citra berbentuk JPEG, audio, video, teks. Nah, disinilah dibuatkan ini foto atau citra asli, ini di copy, ini copy ke berapa ya. Kalau digandakan, semakin sering di copy, kualitas si gambar, si foto atau si voice itu akan menjadi berkurang. Nah, itu dia kan. Oke, Nanda. Oke, ya. Digital watermarking, penyisipan informasi watermark menyatakan kepemilikan data multimedia ya. Dengan bisa teks, logo, audio, data biner 1 plus min 1 seperti itu. Mana lagi ya? Ini. Oke. Tujuannya adalah memberikan copyright ya. Jadi contohnya ada citra, original work, message-nya dimasukin, watermark embodied, work looks like original. Nah, jadi didetek message-nya. Jadi si message-nya, pesannya dimasukkan di sini ya. Contoh citra 1, watermark embedding, dilakukan transmisi, watermark extraction, di compare. Ini mengulang minggu kemarin ya. Menyisipkan watermark ke dalam citra digital memberikan perlindungan copyright pada citra tersebut ya. Jadi oke, izin oke. Kemudian kepemilikan copyright ya. Jadi kalau misalnya kamu baca di Google pun ataupun kalau kamu lihat ada gambar di situ ada hak ciptanya ya, tidak boleh diambil sembarangan walaupun kamu lihat itu di Google-nya ya. Ini original image ya, dilakukan watermark jadi berubah menjadi ini gambarnya, kemudian didistribut ya. Kalau distribusinya dikirimkan disebarnya seperti ini, tetapi di dalam sudah ada pesannya si watermark ini. Ini watermark detektor, ini hasilnya detect watermark. Watermark melekat di dalam citra, penyisipannya tidak merusak kualitas citra. Jadi kalaupun disisipkan, si citra tidak akan berubah, baik itu kualitasnya, gitu ya. Dapat dideteksi kembali setelah ke si penerimanya, ya, dapat dibuktikan. Syaratnya incorruptible, robustness, kemudian ini dia digital watermarking dengan cara incorruptible, secure, robust. Inilah hasilnya ya. Jadi seleksi ya, hasil seleksi yang ketiga tadi itulah hasil digital watermarkingnya. Cara konvensional ya, manual memberi label copyright ya. Label copyright ditempelkan pada gambar. Biasa ya kalau ada apa copyright tahun berapa, copyright siapa gitu ya. Kelemahannya tidak efektif melindungi copyright sebab label ini bisa dipotong atau dibuang dengan menggunakan Adobe Photoshop ya. Bisa juga disisipkan namun bisa juga dibuang ya atau dihilangkan. Ini contoh sebuah gambar original image kemudian ditambahkan C ya copyright-nya. Nah, ini hasilnya di cropped ya. Ini tadi aslinya, ini hasilnya crop image-nya ya. Yang ini diambilnya dibuang, ini diambil di crop ya. Kemudian ini ada sebuah gambar dimasukkan di sini label kepemilikannya. Jadi tujuan beda ya menggunakan metode stenografi dengan watermark ya. Di sini untuk menjelaskan siapa sih kepemilikan, siapa yang punyanya gitu ya. Caranya watermark disisipkan ke dalam data multimedia yang tadi berbentuk digital.
Kemudian watermark terintegrasi di dalam tadi dari record di dalam multimedia yang bisa dihapus di dalamnya. Kemudian ini tidak bisa dihapus dibuang, tapi nanti setelah diterima itu bisa ya. Ini gambarnya citra awal, kemudian di embedding ada key-nya, dilakukan copyright-nya ke pemilikan, kemudian didistribut, disebar, tetap ada copyright-nya. Ini di tes, ada key-nya, test at tagging ya. Data apa saja yang bisa di watermark? Citra, image, video, audio, teks, dan perangkat lunak. Nah, digital image ini penyisipan watermark citra I, ada key-nya, dilakukan embedded watermark, kemudian ini hasilnya, E, K, IW sama dengan I. Nah, ini contoh sebuah citra yang ada diuji, lakukan extraction, kemudian dilakukan comparator untuk melihat membandingkan yang asli dan watermark-nya. Nah, ini contoh. Apa beda ekstraksi dengan deteksi? Ekstraksi adalah mengambil kembali, recover, refill, bit, informasi watermark dari data multimedianya ya di watermark. Perlu proses komparasi dengan watermark asli. Ya, watermark ini biasanya disisipkan di logo, teks, dan musik ya. Deteksi itu hanya menentukan apakah multimedia mendeteksi ya. Kemudian apa referensinya? Watermark ini tidak memiliki biasanya memiliki barisan biner atau barisan bilangan real ya. Biner 01, real itu 1, 2, 3 real ya. Watermark ada di abad 13, kriptografi juga sudah sangat jauh ya, sudah ditemukan oleh pabrik kertas Fabrino membuat kertas yang diberi watermark ya. Tujuannya menekan bentuk cetakan. Ketika kertas dikeringkan, terbentuklah suatu kertas yang berwatermark. Itu tadi ada semacam apa ya? Di sini ada semacam seniman karya seninya. Nah, ini dia. Ini minggu kemarin kita steganografi. Apa bedanya? Steganografi mengurungkan pesan rahasia. Jadi ada pesan tersembunyi tanpa ada curiga. Sedangkan yang encrypto, chain text, ya itu ya. Persyaratannya aman, sudah dideteksi, ya tidak menimbulkan kecurigaan. Komunikasinya point to point, sedangkan media penampung tidak punya arti apa-apa. Ketika dikirim, si medianya tidak mengandung apa-apa karena tidak ada kecurigaannya. Watermark tadi ya, perlindungan kepemilikan, copyright, pembuktian, ownership, fingerprinting, itu tujuannya ya. Syaratnya harus robustness, sulit dihapus, tidak bisa di-remove ya, one to many. Ini tadi point to point. Ini bisa satu disebar ke beberapa distribusi ya. Oke. Jenis-jenisnya ada fragile watermark, menjaga integritas originalitas media digital. Sedangkan robust watermark tujuannya menyisipkan label kepemilikan. Jadi watermark ini ada yang bertujuan untuk fragile dan juga untuk robustnya. Watermark visible watermarking dan invisible watermarking. Ini di citra ya. Ini visible, ada bahkan disisipkan W. Ini juga sebuah citra ya dengan visible ya. Visible watermarking. Embed diberi kode, kemudian di remove ya. Invisible watermarking. Oke, ini dia contohnya. Oke, Ibu stop dulu ya. Ibu mau melihat contohnya di dalam bentuk ini namanya apa ya? Paper ataupun jurnal ya. Sistem steganografi pada citra digital menggunakan less significant bit. Jadi kalau tanya, ini mata kuliah apa? Citra, pengolahan citra, atau keamanan informasi jaringan? Nah, ini dia digunakan penyisipan ataupun itu tadi pesan tersembunyi yang tidak menimbulkan kecurigaan dengan menggunakan least significant bit (SLB). Ini yang kemarin kita mau bahas. Permasalahannya bagaimana membuat aplikasi steganografi dengan sistem LSB untuk citra digital ya. Maka caranya membuat program aplikasi steganografi yang berbentuk LSB pada gambar. Nanti gambar asli ini diberikan sisipkan ukurannya sama ya. Oke. Manfaatnya dapat memahami LSB, menambah pengetahuan, dapat memberi kemudahan bermanfaat tentang LSB atau least significant bit ya. Metode LSB ini ya ini apa namanya? Dalam bidang keamanan komputer untuk menyembunyikan data rahasia. Itu dia enkripsi. Jadi
enkripsi, dekripsi, atau menggunakan decipher ataupun menggunakan steganografi dengan metode least significant bit. Penyembunyian data dilakukan menggantikan bibit data. Ya, jadi apa namanya? LSB ini adalah susunan bit yang pada sebuah byte. Satu byte itu 8 bit. Ada bit yang berarti most significant bit, MSB, dan juga LSB. Ini menggunakan L, less ya, less significant bit. Jadi di sini bit yang cocok diganti dengan bit LSB dengan metode ini ya. Dicontohkan di sini ada ini namanya 3 piksel ya. Kemudian dikonversi menjadi biner ya. Biner itu 0 dan 1. Nah, ada sebuah citra. Citra itu kan tadi ukurannya sama. Nah, dilakukan ini untuk melihat seberapa error pada rata-ratanya. Nah, ini aplikasi yang dihasilkan. Ada cover image, ini contohnya start, kemudian lakukan stenografinya dengan LSB ya. Ini dia hasilnya, ini dilakukan, ini hasilnya penyisipannya ya. Jadi si coding ini, si apa namanya, pesan yang disembunyikan tadi tidak terlihat pada gambar yang hasilnya. Prosesnya dengan hide image ya. Tampilan menu penyisipan ditampilkan, open, kemudian lakukan tadi syaratnya gambarnya harus sama ya, kemudian lakukan ekstraksi. Nah, ini contoh untuk LSB ya. Ini adalah perhitungan PSNR MSI, tingkat keberhasilannya, errornya ya. Nah, ini contoh judul tadi yang menggunakan apa namanya? MS ya, menggunakan metode stop here ya. Oke, Ibu mau lihat lagi. Ada satu lagi contoh ya supaya kita lihat. Oke, satu lagi ya contoh penggunaan steganografi untuk jurnal penelitian. Siapa tahu nanti kamu menjadi ini ya. Oke, ini tadi oh ya, bukan ini ya. Siapa tahu nanti kamu terinspirasi ataupun mau membuatkan judul penelitian ataupun skripsi ya. Ini berikutnya adalah teks steganografi pesan teks menggunakan metode least significant bit dengan algoritma linear congruent generator ya. Kalau tadi hanya menggunakan LSB ya, metode least significant bit, ini ada dua metode, metode LSB dan juga menggunakan algoritma linear congruential generator ya. Kita lihat ya pembahasannya sedikit. Sebuah citra itu terdiri dari beberapa color ya. Ini dia cover image, lakukan pesan teks di encoding, kemudian di stego, ini decodingnya, ini hasilnya ya. Metode LSB ya, ini MSB, ini LSB, less ya, less. Susunan bit dalam sebuah byte. Kita ambil yang less-nya karena ini menggunakan metode LSB. Contoh di sini ada dua piksel, ini 001, ini dan ini, akan dilakukan penyisipan karakter C. C ini nanti dikonversi ke biner, hasilnya ini. Nah, dilakukan hasilnya seperti ini. Nah, ini algoritma setelah dikonversi dengan LSB menerapkan algoritma linear concrete generator. Nah, rumusnya seperti ini, XN tambah 1 adalah A XN tambah B mod M, mod sisa bagi M. Nah, dilakukanlah sesuai rumusnya ini. Caranya, tahapannya, B relatif prima terhadap M, nah ini dia sesuai nanti rumus ini. Sedangkan A-1 dapat dibagi dengan semua faktor prima dari M. A-1 kelipatan 4 jika M adalah kelipatan 4. M maksimum dari A, B, XN, A lebih A, ini dia. Dilakukanlah, dimasukkan tadi ke rumus yang ini. Selanjutnya dilakukan proses encoding ya, encoding, decoding pesannya untuk menyisipkan si pesan tadi. Nah, ini dia ya. Ini dilakukan ke citra. Ini hasil mendeteksi encoding decoding seberapa error. Nah, ini contoh penyisipan data ataupun rahat pesan kepada pada citra dengan
dengan menggunakan steganografi. Steganografi ya. Ini hasilnya. Citra ukuran 250 kali 250 ini dengan stego image. Citra ataupun pasarnya tidak terlihat ya. Ini dia tersembunyi. Dan ini tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, itu contoh dari pembahasan kita. Melanjutkan pembahasan minggu lalu. Nah, kalau kamu perhatikan RPS kita hari ini itu adalah membahas dari virus and malware. Apa itu virus? Apa itu malware? Virus itu udah tahu ya, Rogio. Jenis virus. Virus itu program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri ya, hidup dengan dia sendiri, bisa melipat gandakan. Menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya. Kalau topik kita hari ini adalah ini ya, tadi hanya mengulang supaya mengingat SL apa namanya ke steganografi dengan watermarking ya. Hari ini kita lanjut dengan virus and malware. Contoh kerugian dari security attack ya. Ini hitung kerugiannya, ini websitenya, ini data loss, ini ke bank ya. Biasanya ini adalah security attack ini lebih ke pemerasan, penipuan, juga dengan pencurian data. Faktor penyebab kenapa bisa itu adalah kelemahan manusia, ya mungkin lupa sign out atau terlalu sering online atau tidak lupa apa namanya biodata ya perangkatnya tidak dibuat privasi. Kemudian perangkat keras yang lemah, sistem operasi jaringannya juga lemah, sistem jaringan komunikasi ini yang menyebabkan sering adanya security attack atau apa namanya penyerangan attack ya. Nah ini mau kita lihat apa itu privasi, apa itu integrity, apa itu authentication, availability, access control dan non repudiation. Nah, ini dia. Oke ya, jenis-jenis ancaman keamanan komputer ada di virus, adware, backdoor trojan, blue jacking, spyware, dialer, blower, hijacker. Ini semua namanya ancaman-ancaman yang ada pada komputer ya. Ini contoh hari ini virus and malware. Malware itu apa saja? Bisa software, bisa juga berbentuk aplikasi yang memang melakukan penyerangan atau melakukan ancaman terhadap jaringan, komputer, data pribadi, email. Ini semua ya jenis-jenisnya ya. Bisa namanya spyware, gusanos, trianos, virus dan seterusnya. Ini jenis-jenis virus komputer ya. Kamu yang mana pernah menyerang laptopmu atau komputermu? Bakteria, logic bomb, trojan, virus, worm, spam, and spyware. Oke. Nah, ini nama jenis-jenis virus komputernya. Bagaimana sih siklus hidup virus itu? Ada fase tidur, dormant fase, apa sekali tidak? Propagasi, kemudian ada fase trigger, fase dan fase eksekutif ya. Nah, sekarang ini coba siklus yang ini ya di komen penjelasannya ya, dijelaskan. Silakan kita mau biar cukup dulu ya. Oke, mana ya? Kita masuk ke sebentar. Keamanan komputer ya. Giri Isyana. Oh, bukan ini ya, sebentar. Yang Selasa. Ini sudah pada presensi semua. Oke, ini udah mau selesai apa? Siapa nih yang mau keluar lagi? Silakan dulu di komen ya. Kok ini ya? Apa tadi? Penjelasannya ini nih, siklus hidup dari si virus ini ya. Bagaimana dengan cara dormant phase? Oke. Salah satu aja di komen ya. Silakan di komen ya. Salah satu dari
fase ya, fase siklus dari si virus ya, siklus virus. Mas kan kena ikut, Siapa tapi itu? gak ada ikut Siapa, nilai. siapa itu? Halo, apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Siapa tadi? Ada yang mau disampaikan? Siapa? Feni, Puji? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke gizi? Ayo, siapa tadi? Halo, siapa tadi? Silakan. Siapa tadi ya? Ada yang mau ditanyakan? Sinta? Atau ada yang sudah menjawab di gizi? Dedi? Sudah dibaca yang di gizi tadi? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Lili, Dedi, Sinta, siapa lagi? Ada? Cukup? Halo? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Supaya Bu. kamu oke ya. Cukup, Bu. Silakan itu ya, kalau kamu mau lanjut, mau pulang atau apa, silakan di komen dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anggun, Putri, Dea, siapa lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nilainya belum keluar. Apa? Apa tadi yang mau ditanya? Sudah? Cukup? Jainal lagi di mana? Di rumah di mana? Di jalan? Di rumah, Bu. Oh, masih ada yang di jalan? Oke, silakan di komen ya, yang tadi di gizi. Kita kembali ke gizi. Yang di gizi tadi adalah, sorry. Nah, kamu hanya mau ini aja komen ya. Salah satu apa itu domain dorman fase ya untuk siklus si virus tadi. Bagaimana si virus ini hidup ya. Virus di sini adalah virus komputer. Jangan kamu kira nanti virus yang lainnya. Apa ini? Oke. Oke, cukup. Cukup. Selamat malam bila tidak ada pertanyaan. Cukup. Malam, Bu. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu.